Saya ngitung tuh dari tahun, Mbak. Jadi, tidak, begitu turun kemudian kita hitung. Secara data kita juga belum dapat sebenarnya, tapi dengan penurunan yang cukup signifikan ini saya yakin itu akan berimpact terhadap KD maupun aset, ya, akan terjadi penurunan. Kalau kita asumsikan katakanlah di pasar, saham itu terjadi penurunan sekitar 30% sampai 35%, bahkan sudah lebih barangkali ya, 35% anggap. Kalau seandainya ada sekitar 12%, berarti 12% dikali 35% ya. Jadi mungkin sekitar 3 sampai 3,6% barangkali itu penurunan secara aset. Kalau tahun lalu kita asetnya itu 289 triliun, dengan komposisi pasti penurunan itu terjadi. Nah, belum lagi nanti penurunan kalau kita mencatat bonds maupun SBN yang kita miliki, dan jumlahnya lumayan besar ya, sekitar 27%. Kalau terjadi penurunan harga pasar itu jadi pasti berimpact terhadap aset dari dana pensiun. Jadi kalau ditanya oleh Mbak Maria gitu kan berapa sekarang RKD, terus terang kita belum hitung. Biasanya itu akan kelihatan nanti pada saat di akhir tahun mereka yang hitung. Dan tentunya ini akan kalau asetnya terjadi penurunan, sementara kita tahu juga pasti liabilities akan naik ya setiap tahun, itu akan berimpact terhadap kekurangan dana yang harus ditop up oleh pendiri bagi dana pensiun yang PPNP gitu. Kalau IP yang kita khawatirkan itu adalah kalau pada saat terjadi perpindahan klaster, karena kan sekarang kalau usianya di atas 5 tahun menjelang pensiun misalkan, di antara mungkin 2 sampai 5 tahun menjelang pensiun, itu kan asetnya sudah bisa dialokasikan ke instrumen yang lebih aman, yang fixed income. Yang terjadi adalah kalau seandainya usianya pada saat klaster itu mau diklasterkan atau mau dipindahkan, itu akan terjadi penurunan nilai. Nah ini yang juga akan sangat mengganggu teman-teman kita yang masuk usia tersebut. Karena nanti dia tidak akan ikut lagi pengembangan, kalaupun terjadi misalkan rebound di pasar saham misalkan, dia tidak akan mendapatkan rebound tersebut. Karena dia sudah termasuk ke dalam fixed income. Oke, Nah, secara kira-kira keseluruhan begitu. sebenarnya seperti apa Pak di tahun 2020 ini? Adakah review target dana kelolaan yang mungkin agak sedikit dirubah begitu mengingat kondisi uncertainty yang terjadi di tahun ini seperti apa? Sejauh ini kayaknya kita lebih hati-hati karena dana pensiun kan sebetulnya horizonnya cukup panjang ya. Kita tidak selalu melihat tahun ini seperti apa, tapi kita akan melihat secara jangka panjang liabilities kita kira-kira bagaimana, apakah kita masih sanggup memenuhi liabilities kita. Kemudian dari situ kita adjust. Biasa pun adjustment itu akan dilakukan setelah kita melihat kadang-kadang bukan hanya setahun. Karena kan horizon ini yang mempengaruhi bagaimana kita mengalokasikan investasi kita. Apakah kita di saham, kemudian di obligasi, di direct investment, atau di reksadana, atau di tanah bangunan dan seterusnya. Semuanya itu kan sudah ada. Jadi sebenarnya respon dari dana pensiun adalah begitu ada situasi seperti ini tidak serta-merta kemudian secara responsif mengubah atau memindahkan asetnya, tapi kita melihat sejauh mana ini akan berimpact, kemudian dari situ kita akan susun mungkin tactical yang sifatnya action yang bersifatnya tactical itu yang kita lakukan, namun kita tetap koridornya terhadap arahan dan target yang sudah kita miliki.